Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market ngepam ya. Ngepamnya pun nggak main-main sebesar 6,19%. Total market cap kembali ke angka 2,89 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,17% ya. Untuk BTC gimana nih bang? Dia nge-reclaim apa aja? Nggak main-main. Nge-reclaimnya itu langsung 3 resisten dan bahkan mulai daily close di atas dari BSB. Tapi please gue ingatkan, ini bukan reclaim. BSB cuma bisa di-reclaim di weekly, di daily nggak bisa. Ya. Jadi hati-hati karena kalau gue perhatiin masih ada yang bingung. Ya BSB ini di weekly atau di daily. Sekali lagi gue tegaskan, ya BSB bisa dilihat di daily. Ya. Bisa dilihat di daily, tetapi yang actually matters adalah weekly close-nya, bukan daily close-nya. Ya. Oke, jadi gila ya. Dalam 24 jam terakhir ini, Bitcoin ngepam sebesar 6,83%. Week tertingginya nyaris ke 94.000. Lebih tepatnya ya, di angka 93.928. Gak main-main, gila ya. Untuk hari ini juga ya mirip-mirip lah ya. Highest position juga kurang lebih di daerah situ ya. Ini ada apa ya? Kalau secara TA ya ada sih support, dia mantul di angka 87.216. Tetapi masa bisa ngepump sampai segede ini? Dan ya gue juga setuju, ini bukan karena TA amat ya. Menurut gue ini lebih karena ke fundamental. Ada apa? Yang pertama adalah Trump ya, di mana Trump atau lebih tepatnya US lah ya. US ini sepertinya sudah mulai melunak dengan China. Bahkan ada statement seperti ini ya, di mana tarif US ke China akan drop signifikan, katanya akan drop signifikan, tetapi nggak akan sampai 0, itu kata si Trump ya, which is good ya, karena kita tahu sempat kemarin tuh sampai di angka 145, bahkan ada yang bilang 200 something. Nah itu gue bingung tuh, ada yang bilang 200 something, ada yang bilang 145, ya intinya besar lah ya, tarifnya sangat besar. Nah sekarang US dan China sepertinya mulai melunak, which is good ya, karena ya kalau dua giants ini ribut, kita di tengah-tengah yang kegencet begitu. Jadi ini mungkin ini adalah bisa dibilang the biggest reasonnya kenapa market mulai rally begitu ya, karena bukan cuma kripto ya. Lu bisa di sini S&P juga mulai nih ya. Jadi kemarin kan kita khawatir nih, kok S&P nggak naik ya? Apakah kita akan ikutan koreksi seperti S&P? Nah, tapi pada hari ini S&P malah mengikuti BTC. Wah, ya, good. Nah, ini juga mungkin salah satu lagi tambahan juga, kalau ada yang bertanya, bang, kenapa ya bang? Kok BTC lebih bullish ya dibandingkan dengan S&P kemarin-kemarin? Nah, jawabannya mungkin adalah ini, karena kita tahu bahwa si Paul Atkins ini baru saja di sworn in kemarin ya, dan news untuk dia akan di sworn in juga sudah mulai beredar dari minggu lalu. Gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya juga kenapa crypto in general lebih bullish dibandingkan dengan S&P, karena dia ada ekstra fundamental yang spesifik untuk crypto saja, begitu ya. Dan kita tahu si Atkins ini pertama dipilih oleh Donald Trump, begitu. Jadi ya dalam tanda kutipnya akan ada utang politik ke si Trump ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dia ini memang pro crypto dari dulu. Begitu dari zaman dia di SEC sebelumnya. Jadi si Atkins ini sudah pernah di SEC tapi bukan jadi chairman, jadi salah satu anggota. Terus dia keluar. Nah, sekarang di appoint lagi sama si Trump untuk menjadi chairman. Begitu, ya. Nah, dan ya lu bisa lihat sendiri, dia di sworn in langsung ngomongnya urusan apa? Digital asset, urusan kripto. Jadi jelas kan, ya, SEC yang kali ini adalah atau lebih tepatnya chairman SEC yang kali ini akan fokus ke kripto. Dan fokusnya nggak the wrong fokus lah, nggak kayak si Gensler begitu, dimana fokusnya mau ngejegal semua begitu ya. Ya mungkin karena lagi-lagi si Gensler kan di masa-masa Biden ya bisa dibilang gini lah ya, nggak pro deh, kita jangan ngomong anti lah ya, karena nggak bener-bener di shutdown juga kayak China ya, tetapi nggak pro kripto lah begitu ya. Nah sementara Atkins pro kripto, jadi kita punya presiden yang US punya presiden yang pro kripto dan juga punya chairman SEC yang pro kripto juga, dan memang pro kripto sejak dulu. Wow ya. Nah pertanyaan satu nih, apakah mereka akan bermain politik dalamnya sehingga Jerome ikutan terpaksa untuk mengikuti kebijakan mereka? I don't know. Nah tapi kalau ditanya, mungkin market sedang pricing in ini ya.
di mana ada dua pemimpin penting di US yang pro kripto begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk secara fundamentalnya. Gua rasa dua ini bisa cukup menjelaskan kenapa market rally dengan signifikan begitu ya. Dan ya kita balik lagi ke TA. Untuk ke TA-nya gimana nih Bang? Ini kan bagus nih Bang, dapat dua hal ini. Nah, apakah kita ada potensi koreksi nggak? Gini, setiap kali terjadi pump yang signifikan gitu ya, 6%, 7%, bahkan sampai belasan persen, itu punya potensi untuk terjadi dump lagi, dump susulannya gitu. Jadi setelah nge-pump gila, bisa juga terjadi koreksi yang lumayan begitu. Nah, jadi ini dia kenapa makanya gue sangat tidak menyarankan orang untuk memaksakan beli setelah nge-pump. Tunggu aja di support begitu. Dan bahkan gini loh, lu tunggu di support aja masih bisa tetap get burn kayak di sini nih ya. Pump ya. Buat orang yang beli di resisten udah pasti muntah darah. Buat lu yang DCA aja tetap dapat 3 kali ke bawah. Begitu. Jadi ya please buat lu yang mungkin sekarang udah darahnya bergejolak untuk beli, aduh bang gue kayaknya harus beli. Jangan ya. Jangan mikir all in, jangan mikir juga beli di resisten. Please ya. Mendingan telat dibandingin lu maksain beli di resisten. Kenapa? Karena kalau lu maksain beli di resisten ya, habis nge-pump langsung lu beli ya, lu itu biasa kan all in. Saat all in lu turun 1%, 2% udah panik pasti ya. Nah, jadi please sesuaikan dengan SOP yang sudah kita bahas ya, tetap DCA begitu. Dan lu kebayang sih buat lu semua yang sudah melakukan ya DCA dengan konsisten ya, sekarang udah pasti senyum-senyum yalah, dapat dari 87.000, lalu 84.000, 82 lagi di sini 81, 78, dan kemarin dapat di MA50 gitu ya. That's the power of DCA. Itu bukannya DCA itu buat orang yang kesannya wah bilang aja lu nggak bisa analisa jadi tepatnya kan di mana. Gua tanya ke lu, sekarang dukun mana ya, dukun mana yang berhasil di cycle ini bilang bottom di sini? Nggak ada ya. Dari kemarin-kemarin tuh dari 2024 juga semua bilang last bottom, sampai bikini bottom kan, sampai bottom kan. Ironisnya itu dukun yang sama yang bilang bottom nih, last bottom. Itu waktu beneran bottom malah bilang udah nih, cycle-nya beres nih, bear market nih. Malah dia lanjut naik. Nah itu dia. That's why tebak-tebakan itu adalah a fool's errand. Ya. Itu cuma orang, aduh itu benar-benar konyol lah. Jangan mau sampai kita tebak-tebakan di market. Ya. Ya, dan ini juga sekali lagi menjadi bukti manfaatnya DCA. Gitu, manfaatnya DCA mengerti fakta data statistik begitu. Dan MA50 kita sudah bahas berkali-kali kan, MA50 ya, selama ini masih kuat menjadi support, kita possibility-nya akan bisa terjadi seperti di 2024 begitu ya. Tapi baik lagi, saat lo menggunakan emosi, dan banyak orang menggunakan emosi, saat kena MA50 lagi retest aja bilang udah habis, jebol. Apaan tuh MA50 jebol, udah kita masuk ke bear market, taunya mantul. Terus gimana? Nah ya itu dia. Jadi hati-hati ya buat lo terutama para newbies, jangan sampai terintimidasi oleh para trader atau investor yang menggunakan emosi, yang cuma menggunakan emosi, nggak pakai fakta data statistik. Wah, gue merasanya bearish, pokoknya bearish gitu ya. Nah jangan sampai mau terintimidasi sama orang-orang seperti itu, karena banyak di market ya. Nah sekarang ironisnya gitu ya, kemarin teriak-teriak bearish, sekarang banyak sekali orang teriak-teriak bullish. Nah jadi lu perhatiin kan patternnya ya, lu perhatiin pattern orang-orang yang sok tahu market mau kemana, yang waktu di sini bilang BTC bakal ke 30.000, 15.000, 10.000 ya, itu semua terjadi kenapa? Karena lagi turun. Sekarang lagi naik, orang semua bilang bakal ke 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 dan seterusnya. Nah kita jangan sampai mau gila ikut-ikutan dengan bull boy maupun bear boy. Udah kita jadi orang yang realis saja begitu, karena ujung-ujungnya ya yang realis yang profit gitu loh. Yang terlalu bull boy, yang terlalu bear boy malah mati. Yang bear boy nggak dapat DCA di sini. Ironisnya yang bear boy ya, waktu dia nge-pump dia FOMO beli di resisten ya, koreksi dikit muntah darah. Wah gue ketipu nih, bukan ketipu, lu nggak pakai otak aja, nggak pakai fakta data statistik, cuma pakai perasaan begitu. Lo gini deh, gue kasih analoginya gini ya, lu pacaran aja kalau full pakai perasaan ya itu berantakan ya, apalagi nikah pakai perasaan doang gitu. Soalnya gue cinta mati ya, silahkan cinta mati,
Berapa bulan udahnya lu mati beneran, pusing. Begitu ya. Nah, itu aja berantakan ya. Relationship aja berantakan kalau cuma full pakai perasaan. Nah, apalagi di market. Karena di market tidak peduli sama perasaanmu. Nggak peduli lu mau minjol, mau apa masuknya nggak peduli. Malah market itu sadis. Dia tuh sangat suka ngegorok orang-orang yang over leverage. Begitu. Banyak kan? Lu lihat di komen ya. Banyak orang-orang yang terlihat jelas bukan bukan member TCI. Cuma datang waktu panik aja, gimana nih ya bang, hancur bang. Ya, hancur. Ya kalau lo dengerin TCI nggak mungkin hancur kayak gitu harusnya. Ya kecuali lu bandel. Begitu. Ya tapi ya itu dia, that's the fact. Market memang seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, buat lo yang sudah lama dengerin TCI, pasti sudah menunggu-nunggu, bang, ini weekly close-nya gimana nih bang? Kalau weekly close di atas dari BSB bang, ini kan reclaim bang. Yes ya. Dan kalau reclaim apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah pantulan ya. Nah tapi ya balik lagi, ini kita masih waktunya 4 hari lebih 21 jam. Jadi ya masih lama sih. Tapi sampai terjadi reclaim seperti di sini nih ya. Ini reclaim disebutnya nih ya, weekly close di atas dari BSB. Reclaim lagi mana contohnya? Ini reclaim nih, ini reclaim. Lalu contoh lagi reclaim mana? Ini reclaim nih ya. Nah saat terjadi reclaim dan pantulan di BSB, mantul gimana bang? Mantul itu adalah weekly close bullish di atas dari BSB setelah terjadi retest. Ya jadi ini kan reclaim nih, terus ada retest nih, cut. Ya ada wick, ditusuk, kayak disuntik, terus dia naik lagi ke atas, weekly close bullish. Nah saat itu terjadi, ya statistiknya sangat tinggi, dia akan membuat higher high, minimal higher high ya. Seringnya new all time high saat dia dekat-dekat ke previous high. Seperti di sini ya. Seperti di sini kita bisa apa terjadi? Boom. Ya, pantulan ya. Saat terjadi pantulan apa? New all time high ya. Di sini pantulan membuat higher high ya. Di sini ya, reclaim pantulan membuat new all time high. Ya, dan ini kita bisa terus tarik sampai ke belakang ya. Reclaim di sini ini rada gila sih. Reclaim di di April ya. Dia baru mantulnya itu di September ya. Nah, kita bisa di sini apa yang terjadi setelah mantul? Boom, naik ke atas, membuat higher high ya. Nah, tapi kalau gagal ya kayak kemarin yang sudah terjadi di sini lah ya. Yang terjadi di sini. Nah, jadi gini loh ya. Buat orang-orang yang masih baru dan mengira kita tuh tebak-tebakan, mengira kayak, wah mana bisa cuma garis-garis beginian doang, bisa tahu mau kemana. Enggak, kita bukan bilang mau tahu kemana, tapi statistiknya menunjukkan hal itu dan ini terulang berkali-kali. Begitu ya. Apa perbedaannya statistik dengan kebetulan ya? Statistik itu lu bisa terus tarik ke belakang dan ada pattern yang berulang-ulang seperti itu, mantul di BSB. Makanya itu menjadi satu pattern tertentu yang kita sering bahas. Nah, kalau kebetulan apa? Kebetulan lu beli meme coins tertentu ya, boom, jadi berapa ratus juta. Nah, kalau lu itu berpikir itu lu skill, hati-hati, itu kebetulan. Dan itu udah pernah kejadian juga ya. Gue pernah cerita teman Sato tuh ya. Sato sebenarnya nggak mau bilang itu teman dia sih. Sato cuma bilang itu adalah gue kenal lah seangkatan dulu, tapi gue nggak main sama dia ya. Nah, dia kayak gitu ya. Dia nggak ngerti kripto apa-apa, dibilangin sama temennya ABC ini bagus lah. Dia beli, dia hoki, kebetulan ngepam, boom ya, kalau nggak salah dapat 300 juta, nyaris 400 gitu. Wah, dia langsung di atas angin ngerasanya. Hidung terbang. Wah, gue ngerti kripto, lu nggak ngerti apa-apa. Gue tuh untung lebih gede daripada semua ya. Nah, dengan pemikiran seperti itu, ujungnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia berpikir gampang di kripto, cuma tinggal nyari jackpot lagi yang lain. Ya akhirnya tuh jackpot nggak pernah datang lagi, dan sampai sekarang malah minus loh. Dari duit nyaris 400 juta, 300 something gue lupa lah, ada buntutnya kayaknya nyaris 400 ya. Jadi minus. Nah itu yang serem. Saat lo tidak menggunakan fakta data statistik, lo cuma menggunakan keberuntungan lo ya. Newsflash, keberuntungan tuh nggak terjadi terulang-ulang. Itu. Nah, jadi ingat, jangan sampai lu iri dengan orang, temen lu mungkin, keluarga lu yang mungkin hoki nih sekali, wah gila nih gue dapet meme coins, ngepam gila gue dapet berapa puluh, gue pernah lihat yang ratus. Ya. Nah tapi kalau mereka mindsetnya salah, ya mereka berpikir wah mereka hot shot nih sekarang, wah gue paling jago nih, ya siap-siap. Yang terjadi adalah minus, dari profit besar malah jadi minus, begitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya, udah jelas berarti ya secara fundamentalnya kenapa cenderung naik ya. Secara TA ya kita sedang menunggu nih ya.
statistik favorit gue yaitu statistik BSB saat terjadi reclaim. Ya masih lama sih, sekali lagi gue ingatkan ya. Karena kadang-kadang gini loh, saat gue bahas begini nanti kok sampai terjadi reclaim. Nanti ada yang komen, mantap sudah reclaim, belum reclaim ya. Ini masih 4 hari lebih 21 jam lagi ya. Nah, jadi kita sabar saja, jangan menebak-nebak, kita tunggu sampai faktanya nanti weekly close seperti apa, di atas atau di bawah dari BSB. Kalau di atas ya siap-siap apakah akan ada pantulan atau tidak begitu ya. Very exciting ya. Tapi ya walaupun benar exciting ya tetap pakai logika ya, jangan jadi all in ya, santai aja tetap DCA gitu ya. Oke. Economic calendar untuk hari ini udah mulai ada ya. Hari ini dari US kita akan keluar S&P Global Manufacturing PMI, new home sales, dan juga crude oil inventories ya. Jadi siap-siap dari jam 9 kurang 15 sampai jam setengah 10 ya. Kita akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat data-data penting ini, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Oke. Indeks dolar ya cenderung menguat hari ini ya. Jadi BTC lumayan melawan korelasi dengan indeks dolar. BTCD mulai koreksi hari ini ya. Jadi kemarin rally sekarang mulai koreksi ya. Stick with 70-30 ya, seperti yang gue sudah bilang. Balance sheet masih ya, kalau lihat secara trajektorinya masih turun begitu. Tapi mulai ada harapan. Semoga ini beneran bisa netral. Udah netral seperti di 2016 kita punya potensi bisa ya dapat altcoin season begitu. Tapi ya baik lagi kalau idealnya ditanya gue mendingan sampai QE begitu. Tapi fakta data statistik menyatakan bahwa netral pun bisa begitu ya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures masih belum ada karena langsung terjadi reclaim 3 resisten. Maka dari itu langsung aja ke spot. Untuk spot ada di angka 91.906, 89.851, dan di 87.216. Saat gue bilang spot DCA ya, itu untuk lu akumulasi ya, akumulasi. Jadi buat yang masih bingung, bang, di manakah waktu yang tepat untuk beli? Ya ini, ya kan gue udah bilang sampai doer tuh tiap hari ya. DCA di sini. Nggak ada waktu yang tepat, ya. Selalu tidak akan tepat. Begitu, maka dari itu ya sudah, teruslah konsisten untuk dicicil, begitu ya. Oke, itu untuk BTC. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin kan posisi long kita udah TP nih, udah profit ya. Nah, terus kita dapat short. Dan luar biasanya sebelum dia ngepam kita dikasih dulu koreksi ya, jadi asik ya. Longnya profit, shortnya profit ya, asik banget ya.
Nah, sekarang setup terbarunya adalah kita punya posisi short nih. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1773,7 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa pertimbangkan di angka 1669,3 ya. Nah, tapi buat lo yang konservatif, kalau udah deket-deket jam rawan ini ya, jam 9 kurang 15, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak bersahabat, begitu ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 1669,3, lalu di 1644,3, dan juga yang paling dekat ya di EMA 20, gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan mengingatkan lagi untuk para newbies, begitu ya. Tidak ada shortcut untuk di market, begitu ya. Dan semakin lo bersikeras untuk mencari shortcut di market, ya maksudnya shortcut tuh gimana bang? Ya pengen cepat profitnya, ngapain lama-lama nunggu di BTC ya. Wah, Bang Toshi nih berapa tahun profit cuma 500, 600, 700% ya. Gue pengen yang seminggu 10x gitu. Ya kalau lu pengen seminggu 10x harus siap juga seminggu hilang semua. Begitu. Nah gue nggak mau seperti itu. Gue mau cari yang sudah ada statistiknya. Nah itu di BTC. Begitu. Nah jadi gini ya. Di kripto itu sangat sering orang, wah profit cuma berapa nih? Cuma 500, paling tinggi BTC 600. Ah, odds paling berapa sih lu ya? Mentok-mentok 700% gitu ya. Wah, kayak begituan doang juga meme coins gua kemarin lihat ada yang sampai 10x cuma seminggu. Ya boleh silahkan. Ya silahkan saja ikut begitu ya. Nah, sekarang gua tanya yang pada ikut semua meme coins doang nggak pakai BTC semuanya hajar aja gitu ya. Berapa sekarang kondisinya ya? Kebanyakan bukan ngomongin plus, sekarang ngomongin minus. Begitu. Ya that's the fact. That's the fact. Nah, semoga para newbies tidak terkena bullshit itu di market. Kenapa? Karena sekarang gini ya, orang yang apa ceritanya nge-flex dia profit di memes, profit di mana-mana, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya apa? Nggak semua lah ya, nggak semua, tapi ujung-ujungnya kebanyakannya mayoritasnya makanya ikut grup VIP gua. Nanti gua akan kasih tahu cara gua bisa begini ya. Itu adalah salah satu cara paling klasik untuk ya narik duit dari lu gitu ya. Dan lu kok bisa tahu sih bang? Gue udah bilang, ya, this is not my first year. Not gini, jangan first year. This is not my first cycle. Ini cycle gue keberapa? Ketiga berarti ya. This stuff itu udah di rinse and repeat berkali-kali ya, udah didaur ulang terus caranya. Cuman dibikin beda-beda dikit aja begitu. Di awal gue masuk ya. Wah, Bitcoin, udah altcoin ya. Ini lagi disebutnya altcoin fever ya. Wah, altcoin mania, semua altcoin tuh wah menggila begitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, altcoins yang gua pegang di sini berapa banyak yang hancur begitu ya. Nah, dulu altcoins ya. Lalu di cycle selanjutnya apa? Ya cycle selanjutnya apa lagi? Kalau bukan apa? Kalau bukan sih ya banyak memes yang tema anjing gitu kan. Wah, dulu tuh ya. Wah, ya lu kalau nggak percaya sama komunitas kita keluar saja ya. Biarkan mereka jual, kita yang beli. Ya sekarang gimana? Yang masih bertahan dengan meme coins yang aneh-aneh itu di cycle sekarang. Ah, muntah darah. Jangan berbohong, muntah darah ya. Nah ya jadi itu cuma diulang-ulang aja. Cuman bedanya para dukun, para VIPers lah ya. Sekarang disebutnya VIP, zaman dulu ya. Nggak tahu lah apa ya, komunitas trading gitu ya. Ya, mereka akan muter-muter di hal yang sama, cuman dikasih twist yang berbeda-beda. Di sini altcoin, di sini memes. Kali ini ya sebenarnya memes juga ya. Memes dan mungkin AI lah tambahannya ya. Cepat kaya dengan token AI, coin AI, apa kabar begitu kan? Ya, nggak bisa. Kita tetap harus menjadikan BTC sebagai fondasi kita. Alts itu kita harus sadar bahwa itu very spekulatif. Very spekulatif. Begitu. Karena kalau kita mau ngomong pakai fakta data statistik, Solana tuh nggak make sense bisa kuat di cycle ini. Gitu. Kenapa? Karena oke, dia murah ya, tapi kalau mau ngomong dia nggak secure. Dia berapa kali, bukan gila. Dia berapa kali inilah sampai dia ngejam, begitu ngejam karena throughputnya tinggi tapi akhirnya ngejam. Begitu ya. Nah, dan juga dia terkait dulu sama si SBF lah, terkait dengan apa namanya dengan FTX lah. Tapi faktanya dia bisa outperform berbagai macam
alts yang cenderung lebih oke sebenarnya fundamentalnya, nggak ada permasalahan sebesar Solana. Contoh kayak AVAX, contoh kayak Polkadot. Polkadot nggak tahu, mungkin orang-orang zaman sekarang yang cycle ini masuk tahu nggak Polkadot gitu. Sebenarnya nggak ada permasalahan yang signifikan dengan Polkadot, tapi pada faktanya orang pada pilih Solana untuk bikin memes. Ya udah, we'll never know yang mana yang bakal boom. Ya, kita cuma bisa melihat mana yang populer, mana yang kita bisa jadikan hedge. Begitu, that's it. Gitu. Nah, jadi janganlah sampai kita mau tertipu dengan tipu daya ya inilah para ya, dukun-dukun gitu, di mana dia menjanjikan kepastian bahwa mereka tahu yang mana yang bakal ngepump altcoins-nya. They don't know. They don't know. They just guess. Mereka cuma tebak-tebakan. Setelah itu saat dia ada satu yang kena berhasil walaupun gagal 10 ya, kayak satu pernah bilang ya, dari 10 satu berhasil, yang satu dibangga-banggakan, yang 9-nya dihapus. Kalau bisa semua komennya, semua bacotannya lu dihapus semua. Yang penting satu ini berhasil, digembar-gembor, semua orang masuk berharap dapat semua kayak yang satu ini, padahal ini cuma 10% chance dia bener. Nah, itu. Ya, jadi please hati-hati ya. Keep it 70-30. Jadikan BTC sebagai fondasi lo. Ya, jangan sampai lo berpikir, oh enggak lah. Alts. Ya, semua udah hancur-hancuran. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.